Baik, teman-teman. Mungkin teman-teman sempat berpikir ya, bertanya-tanya juga bahwa di sini ada 8 pin data untuk di LCD-nya, tapi waktu kita percobaan di protes waktu di Tinkercad kita menggunakan hanya 4 pin saja, yaitu di 4 sampai di 7. Nah, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan ke-8 pin data itu maupun hanya 4. Bedanya hanya di modenya saja. Kalau kita gunakan 8 pin, maka kita menggunakan 8 bit mode. Dan ketika kita hanya menggunakan di 4 sampai di 7, kita menggunakan 4 bit mode. Dan tentunya dengan 4 bit mode kita menghemat juga pin yang akan kita gunakan di Arduino maupun di shift register nanti. Gitu. Nah, perbedaannya ketika kita menggunakan 8 bit mode, data yang kita kirim itu dia sekaligus akan terkirim sekaligus ya, satu cycle saja. Sementara ketika kita hanya menggunakan 4 bit, maka data yang dikirim itu dia akan dikirim 2 kali. Seperti itu. Jadi misal kita kirim ini ya, hello world ya. Dari situ sebenarnya dikirim ke LCD itu dia kode ASCII dari masing-masing karakter. Misalnya huruf A gitu ya, kode ASCII-nya 32 gitu. Maka 32 itu kalau dibentuk dalam bentuk byte gimana gitu kan ya. Jadi ada dua byte ya, satu byte dan 2 nibble ya. Jadi ada masing-masing 4 ini. 4 bit ya. Gitu. Jadi misalnya huruf A gitu ya. Huruf A berarti yang dikirim adalah 4 bit pertama, kemudian 4 bit kedua. Gitu. Posisinya misalnya ini ya, di sini huruf Y, maka binary value-nya, nilai bitnya adalah sekian. Nah, berarti kalau misalnya dia dikirim ke LCD dalam 8 bit, maka 8 bit data ini akan dikirim langsung sekaligus ke LCD-nya. Sementara kalau dia dalam bentuk dalam bentuk 4 bit, maka dia akan dipotong ini ya. Bitnya. Jadi 2 nibble ya, 4 nibble. Jadi di sini 01 indeks yang pertama itu 101, kemudian baru 0101 seperti itu, jadi dibagi 2 gitu. Ini kalau disimulasikan ya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini ada sekali jalan dia langsung kirim. Sebentar. Nah ini 2 kali jalan gitu ya, baru keluar J. Nah ini ya sekali jalan dia langsung keluar J. Ya, ini sekali jalan keluar Y. Nah ini baru sekali jalan ya. Dia baru 2 kali jalan, baru dia keluar karakternya seperti itu. Jadi ini yang membedakan 8 bit mode sama 4 bit mode. Jadi teman-teman nanti bisa saja mencoba ya 8 bit atau 4 bit modenya, tapi di praktikum kita menggunakan yang 4 bit mode seperti itu. Oke. Jadi dalam codingannya pun kalau teman-teman lihat di dokumen di Arduino, ini untuk sintaksnya. Jadi yang kita gunakan ini yang model ini. Gitu. Jadi ini kita gunakan ketika kita menggunakan 4 bit mode. Ini juga ketika kita memasukkan untuk read write-nya, tadi kan kita read sama write-nya kita langsung konekkan ke ini. Ke ground-nya. Nah, di sini untuk yang ketika kita menggunakan 8 bit, kita gunakan 2 sintaks terakhir ini. Jadi diinisialisasikan dari 0 sampai di 7. Kalau kita gunakan 4 bit, kita gunakan yang di 4 sampai di 7. Gitu. Ini di sini tidak menggunakan ketika 4 bit modenya menggunakan di 0 sampai di 3, tapi digunakan ketika kita menggunakan 4 bit mode yang digunakan adalah di LSB-nya. Di 4 sampai di 7 seperti itu. Ya, semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, teman-teman, sekarang kita perhatikan tentang ini berapa pin yang terkonek
dari LCD ke Arduino. Ini pada bagian ini, pada gambar ini, pin yang terkonek pada Arduino ada 6 ya. Ini ada 6. 2 untuk untuk salah registernya dan enable, kemudian yang 4 untuk datanya. Nah, ini ya cukup menyita pin, karena di pin Arduino juga cukup terbatas, karena kalau teman-teman melakukan aplikasi dengan banyak sensor, mungkin banyak aktuator sensor, teman-teman mungkin ya akan membutuhkan lebih banyak pin. Jadi hanya untuk satu display dia sudah mengambil di sini 4 pin ya, maaf 6 pin jika kita menggunakan 4 bit ya, 4 bit mode gitu. Nah, di sini ada bantuan dari shift register ya. Jadi dengan adanya shift register ini, yang awalnya ini ada 6 pin yang terhubung, di sini jadinya hanya 3. Nah, shift register ini dia yang akan merubah data serial dari Arduino-nya menjadi data paralel. Seperti itu. Jadi dengan menggunakan shift register ini, teman-teman bisa menghemat pin ya, yang awalnya 6 jadi 3. Seperti itu. Jadi jauh lebih hemat. Dan mungkin teman-teman bisa review kembali tentang cara kerja shift register yang ada di mata kuliah sistem digital. Yang di sini untuk kasus ini shift registernya menggunakan ya jenisnya serial to parallel, serial input dan parallel output. Nah, untuk perkuliahan ini kita menggunakan ya IC 4094. Mungkin teman-teman nanti bisa menggunakan IC yang lain ya. Nah, seperti di 4094 ini mungkin nanti di Tenggerka tidak menemukan shift register ini ya. Nanti akan jenisnya berbeda. Nanti teman-teman bisa menggunakan IC lain, tapi nanti akan ada perbedaan dengan library yang digunakan. Library yang digunakan untuk coding di Arduino IDE-nya. Yaitu. Ini di sini kita menggunakan IC 4094. Nah, pin-pin yang mungkin kita perhatikan itu ini ya, pin strobe, pin data, dan pin enable yang kita konekkan di Arduino IDE ini. Kemudian yang di sini untuk di percobaan di Proteus kita tidak melihat ini, tidak semua pin ada. Tapi untuk pin-pin yang perlu semuanya ada. Jadi di sini yang akan terhubung di LCD nanti ini di pin datanya ini, dan nanti 4 pin kita konekkan untuk pin data di LCD dan 2 pin untuk register dan enable yang ada pada ini register ini 4 pin untuk data gitu. Dan ini untuk serial output ini berguna jika nanti teman-teman memparalelkan 2 IC shift register. Oke, mungkin kita bisa langsung ke ini, ke Proteus Arduino IDE-nya dulu. Nanti teman-teman di sini ada ini baru ya, ini ada library baru. Nah, di sini teman-teman mungkin tidak menemukan di ini, tidak menemukan di yang teman-teman di mana cari seperti biasanya di mana library. Tapi nanti teman-teman akan menggunakan metode ini, zip library. Jadi kita akan ya, jadinya kita belajar beberapa cara untuk menambahkan library. Jadi sebelumnya teman-teman nanti download library LCD shift register-nya di LMS. Kemudian pilih menu ini, info library, zip. Nah, nanti teman-teman bisa browsing, cari filenya dan zipnya. Kalau di sini, nah dan di sini ya. Nanti teman-teman di sini download di sini. Pakai yang ini, Crystal SLCD 3 gitu. Jadi ini nanti yang akan di-load di sini. Ini namanya sesuai dengan ini, sesuai dengan file zip-nya seperti itu. Dan ini pin-pin untuk strobe data dan clock-nya ya teman-teman, yang kita konekkan di Arduino-nya langsung. Jadi ada 3 pin saja. Nah, untuk berikutnya tidak jauh beda dengan yang sebelumnya, yang tanpa menggunakan liquid, yang tanpa menggunakan shift register. Jadi ya teman-teman sudah ya mungkin ada sedikit tambahannya, tapi tidak jauh beda kita
kita mengeluarkan hello world dan untuk counting waktu ya, seperti itu. Oke, dan di teman-teman lakukan seperti biasa, di compile, kemudian di export ke binary, kemudian file .hex-nya kita upload di Proteus. Seperti itu. Ya teman-teman, yang kita gunakan. Dan enable-nya kita gunakan di sini ya. Kita berikan active hide. Kita gunakan purposes ya. Untuk yang diinisialisasikan di codingannya ini ya, pin data, pin core, dan pin stroke-nya. Sementara untuk untuk register salah, root word-nya, enable-nya kita gunakan di pin data di save register-nya, dan ini untuk 4 data yang terakhir ini, 4 pin ini kita gunakan ke 4 pin data di sini. Oke, kemudian kita upload ini. Sudah ya teman-teman. Yang kita run, nah ini hasilnya tidak, hasilnya sama-sama dengan yang ketika kita tidak menggunakan save register. Seperti itu. Oke. Ya, demikian teman-teman untuk praktikum shift register kita untuk LCD. Teman-teman silakan untuk mencoba di Proteus masing-masing, dan untuk yang menggunakan Tinkercad mungkin kita gunakan IC lain. Seperti itu. Teman untuk dalam modul praktikum kita menggunakan di IC 4094. Oke, selamat mencoba teman-teman.